Pria renta dengan tubuh kurus itu kini terbaring di ranjangnya. Tubuhnya tergeletak menampakkan betapa banyak beban yang pernah dia pikul sampai sekarang. Kakekku usianya sudah sekitar 66 tahun. Saat dipindahkan ke sini pun seharusnya menjadi tahun-tahun terakhirnya mengajar di salah satu sekolah dasar di Pulau Jawa. Entah apa yang mendasari alasan sehingga kakek menerimanya. Padahal masa jabatannya hanya tinggal 1 atau 2 tahun lagi. Dahulunya kakekku hanya seorang guru honorer lulusan SMA. Di zamannya, menjadi seseorang pendidik tidak diharuskan memiliki ijazah perguruan tinggi. Tapi beliau benar-benar mengabdikan segenap bakti dalam pekerjaannya. Kini di masa tuanya, beliau harus tinggal jauh dari anak dan cucunya. Hidup di tanah entah berantah yang penuh keanehan dan kejanggalan. Malam itu, kakek yang kelelahan selepas membantu Mbak Fitri terbaring di ranjangnya dengan demam tinggi. Berkat itu, aku dan nenek bergantian menjaganya. Kami berdua bergadang bergantian memasang kompres dan memijit-mijit tubuhnya. Sekitar pukul 11 malam, datang seorang tamu yang tak kami harapkan. Sudah hampir tengah malam, ketukan di pintu membuatku ragu harus membuka atau membiarkannya. Jujur, aku ketakutan setelah melihat sosok wanita bermukena sebelumnya. Banyak hal ganjil di desa ini, tapi malam ini adalah yang paling menakutkan menurutku. Sedang berpikir untuk memilih salah satu opsi, nenek lebih dahulu melangkah maju. Nenek meninggalkan kamar kakek dan berjalan menuju pintu ruang tamu. "Nenek, jangan. Gimana kalau makhluk tadi datang lagi?" tahanku. "Bagaimana kalau itu manusia yang butuh pertolongan kakekmu?" jawab nenek. "Kakek juga lagi sakit, gak akan bisa menolong, Nek." "Justru itu, kita harus memberitahunya agar meminta bantuan orang lain. Jadi dia tidak menunggu kakekmu terus-menerus." Keinginan nenek tampak sangat kuat. Padahal saat bertemu sosok bermukenah tadi, wajahnya sampai pucat. Aku mengikuti di belakangnya. Sedikit memalukan bagi pria muda dan perkasa sepertiku untuk bersembunyi di balik punggung wanita tua seperti nenekku. Tapi mau bagaimana lagi? Nyaliku ciut setelah tiba di desa ini. "Siapa?" tanya nenek pada sosok di balik pintu. "Pastor Angelo, Bu," jawab pria di balik pintu, gegas mempercepat gerakan tangan nenekku. Nenek langsung membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk, meski jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. "Silakan masuk, Pastor. Silakan duduk. Saya ambilkan minum dulu." "Tidak usah repot-repot, Bu. Saya ingin melihat kondisi Bapak saja. Apakah boleh?" "Oh iya, silakan. Bapak ada di kamar sedang istirahat. Mari saya antar." Aku menutup pintu kembali, sementara nenek memandu Pastor Angelo menuju ruang kamar kakek. Pastor Angelo memperhatikan kakek sebentar sebelum mengucapkan kata-kata semoga kakek lekas sembuh. Berikutnya, beliau berjalan menuju ruang tamu. "Kamu dari kota ya?" Tentu saja, tujuan pertanyaannya adalah aku. "Iya, Pastor, saya dari Semarang." "Wah, jauh juga. Kakekmu dulu sering cerita tentang kamu. Saya benar-benar sedih melihat kondisi kakekmu seperti itu. Beliau sudah seperti sosok ayah bagi saya." "Pastor dekat dengan kakek?" "Lumayan. Pak Suryo merupakan salah satu orang yang dekat dengan saya di desa ini. Beliau juga memperlakukan anak saya dengan baik." "Maksudnya Mbak Hanum? Kamu sudah ketemu Hanum?" "Iya, hari Jumat kemarin Mbak Hanum bagi-bagi snack pas saya mancing." "Anak itu rutin begitu. Kalau punya rezeki, dia akan beli banyak bahan. Bangun pagi-pagi sekali, membuat snack dan membagikannya pada warga kampung yang dia temui." "Mbak Hanum bikin sendiri sebanyak itu?" "Iya, kadang saya bantu bungkus kalau sudah selesai dibuat. Kasihan anak itu, tak bisa hidup normal." Aku bisa mengerti artian dan maksud perkataan Pastor Angelo. Namun,
Karena tak menemukan respon yang cocok, aku hanya diam. Aku hanya bisa diam mendengarkan. Pastor Angelo kemudian melanjutkan. Padahal sholatnya sangat rajin, ibadah yang lain juga. Sayangnya doanya belum diijabah. Loh, Mbak Hanum Muslim, Pastor? Kamu kira dia Nasrani? Iya, saya adalah satu-satunya non-muslim di kampung ini. Tentu saja Hanum seorang muslim. Aku terkejut dengan fakta yang baru saja kutemui. Gadis yang diasuh oleh seorang non-muslim sejak usia 3 tahun ternyata adalah seorang muslim. Itu mengejutkan. Saat pertama kali tiba di kampung ini, dia adalah seorang muslim. Saat ikut orang tua angkatnya, mereka juga seorang muslim. Dan bahkan saat ikut saya, dia tetap mengenyam pendidikan sebagai seorang muslim. Lalu saat dia sudah berusia 12 tahun, saya juga memintanya memilih kepercayaan yang dia yakini sendiri. Dan dia tetap memilih menjadi seorang muslim. Itu adalah jalan yang dipilihnya. Aku merasa benar-benar takjub akan keteguhan gadis bernama Hanum itu setelah mendengar penuturan Pastor Angelo. Hanum juga seorang penulis cerita pendek di majalah anak-anak yang sangat terkenal. Benarkah, Pastor? Iya, sinyal internet di sini cukup sulit. Setiap kali hendak mengirim karyanya, dia harus mengirimnya dalam bentuk pesan teks beberapa kali. Bersyukur, baik editor dan penerbitnya adalah orang-orang baik yang bisa mengerti. Sesekali mengobrollah dengannya, aku jamin dia tak kalah berwawasan dengan gadis-gadis kota. Iya Pastor. Aku menjawab sedikit terbata. Sepertinya Pastor Angelo langsung mengerti apa yang menciptakan keraguanku. Beliau menambahkan, kamu pasti ketakutan karena mendengar bahwa Hanum membawa kutukan kematian kan? Kamu takut? Wah, padahal biasanya anak kota tidak gampang percaya hal-hal mistis begitu loh. Aku merasa tidak enak hati mendengarnya. Bukan karena tersinggung disebut penakut, tapi karena jelas aku menghindari putri yang beliau sangat banggakan. Takut itu penyebabnya, dan Hanum adalah sumber ketakutannya. Percayalah, Hanum tidak akan mencelakakan baik kamu atau siapapun yang dekat dengannya. Aku tidak bicara begini karena dia adalah putriku, tapi karena aku tahu bahwa anak itu spesial. Spesial bagaimana, Pastor? Kamu penasaran? Aku mengangguk karena memang benar aku sangat penasaran dengan gadis bernama Hanum ini. Gadis yang disebut-sebut membawa sial, kemalangan, dan kutukan kematian. Oleh Pastor Angelo dikatakan sebagai gadis spesial. Terlebih lagi yang berbicara adalah Pastor Angelo, orang yang sangat terkenal akan kejujurannya. Setelah diam sejenak, Pastor Angelo menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Hanum adalah apa yang disebut sebagai wadon bejo, gadis yang disukai lelembut karena berdarah wangi. Gadis yang bisa menjadi nomor 1 dalam daftar tumbal pesugihan jika ada yang melakukannya. Dan juga gadis yang bisa melihat kematian. Aku terdiam seketika. Keheningan menyeruak setelah ucapan Pastor Angelo selesai. Kalimat yang beliau ucapkan menciptakan sejuta tanya. Tapi aku bahkan tidak tahu harus dimulai dari aku yang hendak bertanya ini. Keheningan yang membekukan pecah setelah Pastor Angelo membuka mulutnya sekali lagi. Hanum itu bisa melihat kematian, baik yang akan datang maupun yang sudah pernah datang. Dia juga bisa melihat kedatangan bencana dan kemalangan. Bagaimana bisa ada manusia seperti itu? Aku juga awalnya tidak percaya, tapi 2 tahun setelah aku mengasuhnya, aku akhirnya mengakui bahwa itu memang benar. Gadis itu adalah gadis langka yang belum tentu lahir satu selama 100 tahun. Sayangnya, orang-orang salah kaprah menanggapi kelebihannya, bahkan itu termasuk orang tuanya. Mau dengar cerita masa kecil Hanum? Jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat beberapa menit. Sudah tengah malam, tapi nyamuk maupun kantuk tak satupun yang mendekatiku. Mengobrol dengan Pastor Angelo membuatku lupa akan larutnya waktu.
Nenek yang sempat datang mengantarkan teh untuk Pastor Angelo sudah kembali untuk menjaga kakek. Di ruang tamu ini hanya ada kami berdua sekarang. Setelah berpikir sejenak, kurasa bukan hal buruk menuntaskan rasa penasaranku akan asal-usul gadis bernama Hanum. Guna menjawab pertanyaan Pastor Angelo, aku menganggukkan kepala. Pastor Angelo memperbaiki posisi duduknya sebelum mulai berbicara. Aku mengasuh Hanum setelah orang tua angkat pertama anak itu mengusirnya. Setelah kuperhatikan, tak ada yang aneh pada anak ini. Hanya saja dia sering bermimpi buruk dan demam tengah malam. Hampir setiap kebiasaan, setiap kali dia demam, dia akan minta ikut tidur denganku. Dia anak yang baik, ceria, dan juga sangat rajin, meski berakhir berantakan. Hanum kecil selalu berusaha membantuku melakukan setiap pekerjaan di rumah, seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Dia juga tidak pernah menggangguku saat sedang beribadah. Menakjubkan, anak sekecil itu bisa sangat pengertian. Namun, suatu ketika ucapan dari bibir mungilnya mengejutkanku. Kami berpapasan dengan seorang petani yang baru pulang dari sawahnya. Setelah menyapa, kami meneruskan perjalanan ke arah yang berlawanan dengan bapak tersebut. Namun tiba-tiba Hanum mengucapkan kalimat pendek yang membuatku heran. Bapak itu akan mati nanti malam. Dia masuk angin. Istrinya menolak membantunya. Ucapan dan kata-katanya jelas tak sesuai dengan usianya. Begitu sampai di rumah, aku menanyakan apa maksudnya dan dia menjawab. Semalam aku melihat gambaran kematiannya, sama seperti gambaran kematian kakak dan ibu angkatku. Aku yang masih belum mengerti bertanya sekali lagi, bagaimana kamu bisa melihatnya? Ada yang memberitahuku dalam mimpi. Dia membuka sebuah pintu dan aku melihat semua yang ada di balik pintu itu. Siapa yang memberitahumu? Aku tidak tahu. Dia hanya membukakan pintu untuk kulihat. Menakjubkan bukan? Tapi itu masih belum bisa membuatku percaya. Aku bertanya, apakah itu juga yang terjadi pada keluarga angkatmu sebelumnya? Iya, jawabnya. Dia juga bercerita bagaimana dia memberitahu ibu dan ayah angkatnya bahwa kakaknya akan meninggal karena terjatuh ke sumur. Dia yang sangat itu bingung bagaimana akan menyampaikannya, menggambar dan menunjukkannya. Namun sayangnya gambarannya dianggap gambaran kejam dan dia berakhir dimarahi. Setelah kematian kakak angkatnya, dia dituduh sebagai dalang yang menyebabkan kematian kakak angkatnya oleh ibunya. Kenapa dia dituduh membunuh padahal dia cuma anak umur 3 tahun? Aku tidak mengerti apa kolerasinya. Bagaimana bisa anak 3 tahun membunuh kakaknya yang berusia 6 atau 7 tahun itu? Gambarnya, gambar yang dia tunjukkan sebelumnya. Ibunya menganggap bahwa gambar itu dia gunakan untuk membunuh kakaknya. Mungkin tidak ada hubungannya, tapi dia dianggap menggambar sebagai cara mencari tumbal. Konyol sekali. Bahkan sesaat sebelum ibu angkatnya jatuh saat memetik kopi, Hanum juga sudah mengingatkannya. Namun sekali lagi kemampuannya dianggap sebagai kutukan. Hanum disebut-sebut sebagai penyihir yang bisa mengutuk dan membawa kematian bersamanya. Berkat itu tak lagi ada yang mau mengasuhnya. Sampai akhirnya aku menawarkan diri untuk membawanya pulang. Pastor, apakah bapak yang pastor temui di jalan benar-benar meninggal? Benar, tepat seperti yang Hanum ceritakan secara rinci. Tapi bukan itu yang membuatku percaya dia istimewa, melainkan karena dia juga bisa melihat kematian yang mengikutiku. Aku tidak mengerti maksud Pastor Angelo kali ini, kematian yang mengikuti dirinya. Tapi dia masih hidup dan baik-baik saja. Lalu apa artinya itu? Seperti yang saya bilang, Hanum tidak hanya bisa melihat kematian yang akan datang, tapi juga yang pernah datang. Kematian yang dia lihat dariku adalah kematian keluargaku. Aku akhirnya mengerti apa maksudnya, tapi masih ada malam yang panjang untuk bisa mendengarkan kisah Hanum dari Pastor Angelo secara rinci dan keseluruhan.
Di masa lalu, aku bukanlah pastor seperti yang sekarang kamu kenal. Mata Pastor Angelo menatap atap, seolah tengah menerawang, mencoba membuka setiap kotak kenangan untuk menemukan kenangan yang hendak dia ceritakan. Setelah berhenti sejenak, tampaknya Pastor Angelo telah menemukan letak kotak kenangan yang hendak dia bagikan padaku. Pastor Angelo membuka mulutnya. Aku cuma anak muda, mahasiswa yang rajin menyusahkan keluarga, tinggal di keluarga yang terhitung di atas rata-rata. Membuatku menggunakan semua materi yang dimiliki orang tuaku untuk berfoya-foya. Sampai peristiwa itu terjadi, setelah beberapa bulan tak pulang, aku mendapat kabar bahwa orang tuaku kecelakaan. Namun, saat kembali ke rumah, apa yang ada di rumahku bukanlah apa yang kuharapkan bisa kulihat. Ibuku lumpuh, duduk di kursi roda dengan wajah pucatnya. Sementara ayahku tergeletak di ranjang tanpa bisa melakukan apa-apa. Berbagai pengobatan sudah kucoba, namun tak ada sama sekali hasilnya. Harta keluargaku terkuras, namun sedikit pun perubahan tak terjadi sama sekali. Sampai suatu hari, ibuku tertawa melengking selepas maghrib. Tidak hanya itu, beliau juga mencoba melompat dari lantai 2 untuk bunuh diri. Ayah yang semula tak bisa bangkit dari ranjangnya, tiba-tiba bisa berdiri hanya untuk menemukan pisau guna menyayat lehernya. Berbagai macam hal menakutkan yang tak pernah kubayangkan terjadi di rumahku. Aku berlari menemui seorang pendeta di gereja terdekat untuk meminta bantuannya. Saat kami sampai, ibuku hanya terus tertawa, sementara ayahku matanya membelalak dan mulutnya tersenyum lebar tanpa bergerak. Mereka tak bisa lagi kukenali sebagai orang tuaku. Aku hanya ketakutan. Tapi pendeta itu memintaku tetap kuat. Beliau membantuku membawa kedua orang tuaku ke sebuah gunung untuk menemui seseorang. Orang ini adalah gurunya, pastor yang telah berhenti dan memutuskan tinggal di gunung sebagai petani sayuran biasa. Begitu melihat kedua orang tuaku di kursi penumpang, beliau mengatakan, "Mereka bukan orang tuaku. Sebaiknya aku membawanya mereka kembali." Aku tentu saja bingung, bagaimana bisa mereka bukan orang tuaku. Lalu di mana gerangan ayah ibuku? Pastor itu menjawab, orang tuaku sudah meninggal pada saat kecelakaan. Lalu tubuhnya dipakai oleh makhluk yang menginginkannya, bukan oleh makhluk yang dikirimkan pada mereka untuk menyelakainya. Kemudian orang tuaku tertawa terbahak-bahak. Tawa melengking itu jelas bukan jenis tawa ayah ibuku. Pastor meminta kami mengeluarkan mereka sebelum memaksa keluar makhluk yang menempati tubuhnya. Namun makhluk itu menjawab, jika mereka pergi maka tubuh ini akan mati. Sudah siapkah aku hidup sebagai yatim piatu? Sedangkan selama ini aku hanya hidup layaknya pangeran berkecukupan tanpa pernah melakukan apapun. Itu benar. Aku tidak pernah melakukan apapun dan hanya menghamburkan uang. Benar juga bahwa aku tidak siap kehilangan orang tuaku pada saat itu. Aku masih ingin mereka hidup meski isinya tak lagi sama. Tapi pastor itu kemudian berkata, orang tuamu akan lebih kesakitan jika melihat tubuh mereka digunakan oleh makhluk yang menjijikan. Ucapnya menyadarkanku. Aku memilih opsi yang akhirnya terus kusesali. Aku memintanya melepaskan makhluk itu dari tubuh ayah ibuku. Tepat saat sebelum mereka dipaksa dikeluarkan, mereka meneriakkan kalimat yang tidak pernah bisa kulupakan. Ingat ini, kamu yang membunuh orang tuamu sendiri. Itu menjadi kalimat yang terus menghantuiku. Sampai akhirnya aku memutuskan belajar dari pastor tersebut dan menjadi pendeta. Setelah menjadi pendeta, pastor mengatakan kepadaku apa yang terjadi sebenarnya, bahwa kedua orang tuaku menjadi korban sihir. Ya, mereka dikirimi sihir oleh orang yang membencinya. Namun, pastor memintaku memaafkannya dan menggunakan kemampuan yang kupunya untuk membantu sesama, membantu orang-orang yang sepertiku. Sayangnya, kemarahan dan perasaan bersalah tak serta-merta menghilang dari hatiku.
Aku memutuskan menjual usaha kedua orang tuaku, menyumbangkan uang penjualannya untuk pembangunan sebuah panti asuhan. Aku menjual rumah peninggalan orang tuaku juga, dan uangnya kugunakan untuk bekal hidup di tempat ini. Begitulah. Sebenarnya dibanding pindah, aku datang ke tempat ini untuk melarikan diri. Namun Hanum, bocah itu bisa melihat penyesalan dan rasa bersalahku. Aku masih ingat saat dia mengatakan kematian kakek dan nenek bukan salah bapak. Kakek dan nenek berterima kasih. Bapak mengusir makhluk yang mencoba menggunakan tubuhnya. Mereka bangga pada bapak sebelum mulai naik ke surga. Ucapnya mengejutkanku. Padahal aku tidak pernah menceritakannya. Kalau boleh jujur, hanya 3 orang yang tahu kisah masa laluku ini. Kakekmu, Hanum, dan kamu. Apa Hanum benar-benar tiba-tiba bicara begitu? Iya, Hanum bicara begitu setelah aku meragukan cerita tentang kematian orang tua angkatnya. Lalu, orang tua Hanum bagaimana, Pastor? Orang tua Hanum adalah orang tua rata-rata. Mengetahui kemampuan uniknya, orang tua Hanum mencoba mengobatkannya kemana-mana. Sayangnya, ada orang jahat yang membohonginya. Dibohongi? Iya, dia dibohongi dan diberitahu kalau Hanum membawa kutukan, sehingga menyuruh membuang Hanum ke desa ini. Kenapa desa ini, Pastor? Untuk membangkitkan sesuatu di desa mati. Kenapa desa mati disebut-sebut? Apa yang terjadi? Apa hubungan dengan Hanum, kelebihannya, dan desa mati? Kamu pasti penasaran. Desa mati. Aku juga penasaran. Tapi aku bisa mengetahui kebenaran apa yang ada di sana setelah Hanum menunjukkan kekuatannya. Apa yang sebenarnya disembunyikan dari tempat ditinggalkan yang disebut desa mati itu. Desa mati, mendengarnya dari Pastor Angelo membangkitkan jiwa penasaran.